Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah dimanapun berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabat, serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini sudah sering kita baca dan saya kira semua kita hafal ayat ini. Menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, baik dalam arti ibadah secara umum maupun secara khusus. Al-ibadah al-amma, ibadah secara umum itu artinya at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala bima adzina bihi syari'ah, mendekatkan diri kepada Allah dengan segala sesuatu yang diizinkan oleh asy-syari', yaitu Allah dan Rasulnya. Ibadah bersifat umum, sangat luas dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kehidupan sosial, kehidupan politik, ekonomi, seni, budaya, dan lain-lain. Dalam hal ini, bekerja di kantor, di ladang, di pabrik, jadi guru, jadi dosen, jadi politisi, jadi praktisi, jadi birokrat, semuanya kalau diniatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah termasuk ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-ibadah al-khasah, ibadah secara khusus, atau sering juga disebut dengan ibadah mahadah, at-taqarrubu ilallah bi juz'iyatin wa hayatin wa kaifiyatin haddadaha syari'ah, mendekatkan diri kepada Allah dengan upacara, cara, tata cara yang rinci, yang terbatas, dibatasi oleh asy-syari'ah, Allah dan Rasulnya, atau secara teknis oleh Al-Quran dan Hadis. Seperti misalkan sholat, puasa, bicaranya sudah ditentukan, upacaranya sudah ditentukan, tata caranya sudah ditentukan, bacaannya, rinciannya, waktunya, semua dibatasi oleh Al-Quran dan Hadis. Jadi kita melihat ada dua ibadah di situ. Kalau untuk ibadah yang pertama, ibadah ammah, rumus hukumnya adalah al-aslu fil muamalat al-ibahah illa ma dalla dalilun ala khilafih. Hukum asal muamalat atau ibadah ammah semuanya boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengatakan berbeda.
Jadi kalau kita bertanya, harusnya yang kita tanya apa yang dilarang, bukan apa yang dibolehkan. Misalkan kita boleh kerja apa, itu banyak jawabannya. Kerja ini, kerja itu, semua boleh. Tapi yang harus kita tanyakan, kita cari di dalam Al-Quran dan hadis, apa saja yang tidak boleh kita kerjakan. Tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, dan seterusnya. Itu juga dalam makanan. Pertanyaannya jangan apa saja yang boleh kita makan, terlalu banyak jawabannya. Boleh makan sate, soto pun juga macam-macam. Tetapi yang kita cari di dalam Al-Quran dan hadis adalah apa saja yang tidak dibolehkan. Karena prinsipnya semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Nah, dalam hal ini kita hanya mencari hal-hal yang dilarang. Berbeda dengan ibadah khasah atau ibadah mahdah. Rumusnya sebaliknya. Al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dalla dalilun ala amrihi. Hukum asal dari ibadah semuanya tidak boleh, kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya. Jadi pertanyaannya bukan apakah ada dalil yang melarangnya, tetapi harus ditanyakan apakah ada dalil yang memerintahkannya. Jadi misalkan saja kita sholat, mulai dari niat, berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, sedekap, dan seterusnya sampai salam. Semua yang kita kerjakan itu harus ada perintahnya, baik dari Al-Quranul Karim maupun juga dari hadis Rasulullah SAW. Harus ada nasnya, apakah dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan Rasulullah SAW. Nah, kalau tidak ada tuntunannya, tidak boleh kita mengerjakannya. Dikurang-kurangi menjadi batal, ditambah-tambah menjadi bid'ah. Rasulullah SAW mengingatkan jangan sampai melakukan perbuatan bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jangan bikin hal yang baru dalam agama, karena semua bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu akan mengantarkan ke dalam neraka. Jadi kita tidak boleh salah tempat, salah pasang. Untuk ibadah amah yang ditanya, yang dicari, apakah ada nas yang melarangnya. Selama tidak ada nas yang melarang, semuanya boleh. Untuk ibadah khasah, apakah ada nas yang memerintahkannya. Selama tidak ada nas yang memerintahkan, semuanya tidak dibolehkan. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, dalam hal ini, apabila kita ingin melakukannya, tentu yang kita lakukan adalah apa-apa yang dituntunkan oleh ajaran Islam. Sekarang ibadah amah, semua banyak hal yang boleh. Nah, apa dasar kita memilihnya? Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Apa semua yang boleh kita lakukan? Apa yang semua boleh kita makan? Nah, tentu saja tidak mungkin. Oleh sebab itu, dalam memilih apa yang akan kita lakukan, dari begitu banyaknya lapangan ibadah amma itu adalah asasnya asas maslahah wa manfaah. Jadi maslahat dan manfaat. Misalkan makanan banyak terhidang di atas meja makan, segala macam jeroan ada, ya, daging kambing, daging sapi, macam-macam, semuanya halal, boleh kita makan. Tapi apakah semuanya itu mendatangkan maslahat dan manfaat bagi kita atau tidak? Itu tergantung kepada masing-masing orang. Kalau memang
kolesterolnya sudah tinggi, hipertensi, dan tentu dia tidak maslahat, tidak manfaat kalau dia memakan jeroan atau makan daging kambing. Jangan ditanya apa ada hadis yang melarangnya. Enggak pakai hadis yang atau ayat yang melarangnya, tetapi ini pertimbangan akal, mana yang maslahat dan mana yang manfaat. Nah, oleh sebab itu ibadah jenis ini disebut dengan ibadah yang bersifat ta'akudi. Ya, ada rasionalitasnya, ada alasan-alasan rasional kenapa kita melakukannya. Itu disebut dengan ibadah yang bersifat ta'akudi. Tapi untuk ibadah amah tidak. Asasnya adalah asas at-ta'ah wal muwafaqah, taat dan sesuai. Apapun yang diperintahkan kita taat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ngerti atau tidak ngerti kita laksanakan. Kalau kita tahu hikmahnya, ya alhamdulillah, semakin mantap. Tapi tidak tahu hikmahnya, terus kita laksanakan. Suruh menghadap kiblat, ya kita menghadap kiblat. Suruh angkat tangan, ya angkat tangan. Suruh takbir, ya takbir. Suruh baca iftitah, ya baca. Baca al-fatihah, ya baca. Baca ayat, ya baca. Suruh ruku, ya ruku. 2 rakaat, ya 2 rakaat. 3 rakaat, ya 3 rakaat. Suruh salam kanan, salam kiri, ya semuanya dipatuhi. Mengerti nggak kita kenapa harus begini, kenapa harus begini? Apa hikmahnya? Belum tentu kita semua mengerti. Pada haji misalkan, kenapa Ka'bah diletakkan sebelah kiri, bukan sebelah kanan? Kenapa 7 putaran, bukan 9 putaran, bukan 5 putaran? Kenapa di Mina melempar jumrah? Kenapa tanggal 10 hanya 1 jumrah, itu jumrah Aqabah? Kenapa tanggal 11, 12, atau ada yang sampai 13 untuk nafar tani 3 jamarat? Kenapa dimulai dengan ula, kemudian usta, terus kubra? Itu semua jawabannya karena demikianlah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau pertanyaannya kenapa dalam arti rasionalitas, kita tidak bisa menjawabnya. Oleh sebab itu ibadah seperti ini disebut dengan ibadah yang bersifat ta'abudi. Jadi ada yang ta'abudi dan ada yang bersifat ta'abudi. Nah, kita tidak boleh salah tempat, salah pasang. Jangan sampai yang ta'abudi kita letakkan sebagai yang ta'abudi, yang ta'abudi kita letakkan sebagai yang ta'abudi, atau kita jadikan ta'abudi semuanya. Nanti kita akan mengalami kesulitan sendiri. Oleh sebab itu, dalam ibadah amah yang kita cari adalah la yukhallifus sunnah, jangan sampai bertentangan dengan sunnah. Dalam ibadah khasah yang kita cari, kita jaga adalah yuwafiqus sunnah, harus sesuai dengan sunnah. Itu kelihatannya ungkapannya hampir sama tapi jauh berbeda. Kalau la yukhalifus sunnah itu lebih luas, silahkan mau apa, yang penting tidak bertentangan. Kalau yuwafiqus sunnah itu lebih sempit, ya, harus persis sama dengan yang dituntunkan oleh sunnah. Nah, apabila semuanya itu kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala, kemudian dalam ibadah amah tidak melanggar aturan, dalam ibadah khasah tidak membuat sendiri, insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah amah maupun ibadah khasah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.